Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing akademik, terdiri observer, coach, dan kuci. Bersama saya Dwi Retnowati, Guru SMK Negeri 28 Jakarta. Saya Muhammad Arif Yuharianto, Guru SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Saya Harti, Guru SMA Negeri Ragunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah Bu, baik sekali. Gimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Begini Pak Arif hari ini mau melakukan kucing dengan Bu Harti ya? Benar Bu, baik Bu. Ya, sebelum Bapak melakukan kucing, kebetulan saya sebagai observer Pak. Ya. Kita diskusikan dulu tentang rubrik penilaian ya Pak ya. Dan juga Bapak harus memperhatikan tentang alur tirta, kemudian juga konsep prinsip kucing gitu ya Pak ya. Baik Pak, untuk yang pertama, kira-kira kompetensi kucing apa yang akan dikembangkan oleh Pak Arif? Saya akan mengapa soal tentang anak-anak itu. Baik, jadi mendengarkan aktif ya Pak ya. Spesifiknya seperti apa Pak? Spesifiknya saya akan menjaga dinamika percakapan sebaik mungkin Bu. Oke, sekarang indikator ketercapaiannya seperti apa Pak? Ya, terkait saya menggunakan secara spesifik tentang strategi dinamika percakapan, maka indikator yang dapat saya ambil nanti adalah tentang satu, pertama si kuci ya Bu ya, Iya. itu harus memiliki kemampuan untuk menemukan permasalahannya, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian dapat membuat strategi perencanaan, kemudian dapat melakukan suatu hal yang baik ke depannya, perubahan pengembangannya, membuat dan si kuci juga bisa mampu untuk mengevaluasi hasil perencanaan, perubahan pengembangan tentang permasalahan yang kuci hadapi, sehingga saya pun dapat memberikan umpan balik ke rencananya sebagai hasil tindak lanjut dari pengembangan si kuci sendiri. Baik, terima kasih Pak Arif. Untuk selanjutnya silahkan melakukan kucing terhadap Bu Harti. Ya, silahkan Pak Arif. Terima kasih Bu ya. Ya, baik Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Harti. Selamat siang Pak. Kemarin saya dengar dari Bu Diana, Ibu perlu saya. Kenapa ya? Oh iya Pak, kemarin tuh saya emang sengaja sih, udah lama Iya. ketemu Pak Arif. Iya. Itu mau ngobrol-ngobrol Pak, yang mau saya diskusikan sama Pak Arif. Ya begini Bu, memang kan sekarang memang kita lagi mau tahu ajaran baru. Kemarin kita sudah rapat kerja kan. Tentunya memang kita harus sinergi di sini. Nanti kata komunikasi yang baik antara elemen di sekolah itu ya. Saya senang Bu, kira-kira ada apa? Umpan balik ya dari Ibu. Saya selaku teman sejauh Ibu ini memang ya masih bisa dimanfaatkan itu Bu ya. Kemarin terakhir rapat kerja kita kan pembagian ini Bu ya, jadwal pelajaran Ibu di kelas berapa Bu kemarin Bu dapatnya? Saya daftar di 12A. Wow, bagus Bu. Itu kelas yang ini Bu ya, berarti yang apa sih namanya? Kelas yang unggulan lah ya. Artinya anak-anak yang ini ya. Tapi kan kurikulum merdeka sekarang kan harus berdiferensiasi ya. Arti kata kita harus mampu kita memusatkan pada peserta didik begitu kan. Kemudian kita kan juga positif juga harus ada ya kan Bu ya. Iya, Pak. Sekolahan di kelas, manajemen kelas. Ibu sudah melaksanakannya belum? Belum ketemu anak ya? Saya sudah sempat masuk. Ya, ini kan sudah minggu ketiga ya Pak ya. Iya. Ya, saya sudah masuk di minggu kedua. Karena minggu pertama itu MPLS ada kelas anak-anak. Iya. Kita ambil di MPLS itu. Kalau di kelas saya itu banyak osisnya Pak. Begitu. Iya, banyak osisnya. Jadinya ini banyak anak yang ngikutin kegiatan MPLS. Jadi hanya sebagian yang di luar. Makanya itu yang di luar itu
kemarin diikutkan juga ke kegiatan di MPRS yang keseluruhan, Pak, nggak cuma di kelas 10. Iya, jadi Ibu udah berapa ketemu sama anak Ibu? Saya, anak-anak saya itu baru sekali pertemuan. Gitu. Tapi saya kan dulu kelas 11-nya ngajar ya Pak ya, jadi saya kenal anak-anak itu. Saya paham mereka secara individu gitu ya, profesional saya paham sama mereka. Iya. Nah, itu kan juga lalu namanya siswa ya, mungkin kan lagi masa remaja. Nah, terkait itu Ibu apa sih Bu, masalah ada apa yang Ibu perlu sama saya kemarin? Saya jadi penasaran. Iya. Iya itu Pak. Di kelas saya itu ada beberapa anak yang tanggung jawab dalam mengerjakan tugas itu sangat kurang Pak. Untuk misalkan kasih tugas itu tidak dikerjakan. Kemudian juga sudah diberi waktu yang panjang, itu masih tetap nggak dikerjakan. Kan gini, biasa itu Bu, anak-anak mah kan gitu. Anak-anak kan ya namanya anak-anak dewasa ya. Mungkin kan dia mah lagi sedang apa ya? Sedang masuk kubah. Oh dia lagi sedang ini nih. Sedang main, sedang cari perhatian, mungkin lagi cari jati diri, mungkin seperti itu Bu. Mungkin kan apalagi kira-kira Bu itu yang Ibu bisa kesimpulan seperti itu anak. Cuma masalahnya anak-anak ini kan sekarang masih 12 ya. Kalau mereka masih seperti itu, saya agak khawatir nih untuk kedepannya. Kan mereka kalau ditanya sangat tinggi ya, jadi polisi, jadi tentara, mau kuliah di PTN. Nah, kalau mereka masih modelnya begitu dalam belajarnya, tidak mengerjakan tugas, kurang partisipasinya kurang gitu. Nah, saya kan takut juga nanti kalau sudah lulus dia nggak diterima di PTN, tidak terima di polisi, di tentara gimana? Jadi saya sebagai wali kelas punya beban juga. Gitu, iya Bu. Saya maunya anak saya kan aktif ya, jadi nanti begitu lulus mereka terima di PTN, mereka jadi polisi, jadi tentara, gitu kan. Ya walaupun nanti mungkin anak-anak itu lupa sama saya, tapi kan tugas saya terselesaikan gitu. Tanggung jawab saya terselesaikan gitu Pak. Ya berarti Ibu ya udah ini ya, udah mengerti dulu ya, artinya gini, udah merasa itu ada anak sendiri Bu ya, tanggung jawab besar Bu ya. Emang juga berapa sih Bu siswa yang di sekelas itu Bu? Sekarang ini ada 33. Perempuan, ceweknya ada berapa? Ceweknya, wanitanya? 18, laki-laki. Oh gitu. Ya. Nah itu emang kira-kira gimana Bu? Ya dia kan dari Ibu, harapan Ibu tadi seperti itu ya. Dia pengen jadi ini. Berarti Ibu memang benar mencintai anak ya. Nah terus kira-kira apa sih Bu permasalahan itu? Ya tadi Ibu sudah ceritakan itu. Kemudian seperti apa lagi? Apa ada yang lain Bu? Jadi Ibu bisa mendefinisikan seperti itu. Saya rasa saya itu kurang motivasi dalam belajar. Kita kurang motivasi dalam belajar. Kemudian juga mungkin mereka merasa bahwa beban yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu terlalu berat bagi mereka. Maka mereka daripada saya susah-susah, mungkin saya nggak mau saya seperti itu. Seperti itu. Iya, sepertinya seperti itu. Ada yang lain, misalnya kondisi anaknya, latar belakangnya gimana tuh? Nah, mereka itu kan atlet ya, siswa atlet ya Pak. Iya. Siswa atlet, makanya mereka kalau pagi itu sudah latihan dari jam 5. Capek ya berarti ya? Iya, jadi kalau habis jadi pagi latihan? Jam 8 waktunya ke sekolah udah capek. Dari subuh kali ya, latihan? Iya, selesai sholat subuh langsung berangkat Pak. Jadi? Gitu, makanya mereka Ngapain Bu? Pernah cerita nggak sih mereka tuh? Mereka ya latihan ngapain, bisa ditanya apa? Iya. Kalau latihan ya mereka biasanya habis bangun subuh, bangun sholat subuh, dan mereka langsung pergi ke lapangan sesuai sama ininya macam-macam Pak campurnya kan beda-beda itu. Satu kelas itu jadi bukan cuma satu cabang olahraga tapi macam-macam gitu. Habis latihan, aktivitasnya ngapain? Habis latihan mereka sarapan, kemudian bersiap-siap ke sekolah Pak. Itu kalau kita Bu ya. Oh, berarti kondisinya susah Bu ya. Kondisi anak atmosfernya beda Bu ya sama anak umum lain Pak. Iya Pak. Oh, itu unik Bu. Tantangan berarti ya. Iya. Nah, jadi tantangan sekali itu Pak di situ. Tapi bagus Bu, tapi nggak apa-apa itu jarang guru menemukan tantangan seperti Bu. Nah, rencana Ibu gimana tuh kira-kira? Ibu ada ide-ide tuh. Jadi tadi masalah Ibu tuh gimana tuh kira-kira? Harapan Ibu ke depannya gimana rencananya? Rencana saya itu, saya pengen melakukan pendekatan secara personal kepada mereka,
kan tingkatnya juga beda-beda ya Pak ya, tingkat Ada apa apa? namanya motivasinya itu. Hmm. Kalau ada yang rendah, sedang, tinggi. Kalau yang motivasinya tinggi kan ya sudah, mereka sudah rajin belajar, mereka sudah punya planning untuk ke depan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam, Dwi. Pak Arif, Ya, gimana nih perasaannya tadi setelah kucing dengan Bu Hati? Wah, saya merasa senang, Bu. Apa yang saya harapkan, apa yang saya kembangkan itu tercapai. Di mana tuh saya tadi membuat itu bisa memberikan dia suatu motivasi, suatu pemicu lah, suatu pemantik sehingga masalah-masalah Bu Hati di sini dapat diselesaikan dengan dia sendiri. Di mana Bu Hati sudah melakukan proses secara tirta ya, sesuai prinsip kucing yang saya harapkan. Jadi dia sudah menyalurkan seperti itu. Mana Bu Hati tadi menyampaikan tentang masalahnya. Kemudian Bu Hati juga tadi sudah menyampaikan tentang rencananya. Terus kemudian Bu Hati juga akan menyampaikan dengan evaluasinya. Seperti itu Bu yang dapat sementara ini saya sampaikan. Ya baik Pak, bagus sih tadi saya perhatikan Bapak kucing dengan Bu Hati itu bagus. Sebenarnya apa saja sih yang dilakukan Pak Arif tadi ke Bu Hati sebagai kucing? Ya, saya tadi melakukan hal-hal tentang indikator-indikator dalam hal-hal yang diperhatikan dalam kucing Bu, terutama tentang pengembangan kompetensi, di mana saya menggali, saya sebagai mendengar aktif untuk Bu Hati, sehingga saya dapat menangkap apa yang diinginkan dari Bu Hati dan juga apa yang saya harus inginkan dari Bu Hati. Artinya kita di situ sama-sama sinergi. Saya sebagai coach kompetensi mendengar aktif, kemudian Bu Hati memberikan suatu masalah, kemudian Bu Hati juga dapat menjawab suatu refleksinya. Kemudian Bu Hati dapat juga menyelesaikan masalah dengan rencana-rencana tertentu, mengidentifikasi masalahnya, kemudian melakukan kegiatan dalam melakukan mencari data, kemudian Bu Hati mengolah data, sampai situ dia memberikan saya informasi. Jadi Bu Hati memberikan masalah, menjawab sendiri dan menyelesaikan sendiri, sehingga saya sebagai kompetensinya untuk meningkatkan pendengar aktif, saya juga dapat mengembangkan kompetensi diri saya sebagai coach, bahwa saya merasa juga telah berhasil memberikan Bu Hati suatu bentuk sebagai pemicu, pemantik sehingga Bu Hati dapat menyelesaikan masalah itu Bu. Sebetulnya masalahnya apa tuh tadi Pak ya? Yang lebih masalahnya itu Masalah itu di Bu Hati itu tentang peningkatan seperti ya saya perhatikan tadi tentang motivasi belajarnya kurang ya Pak ya? Iya, motivasi belajar kurang Bu. Anak-anak tuh males, jadi olahraga, jadi anak-anak mereka tuh anak-anak atlet Bu, anak-anak yang latihan pagi olahraga, kemudian setelah jam 8 dia makan, mandi, kemudian belajar. Itu kan anak-anak yang perlu bimbingan khusus Bu. Iya. Nah, masalah Bu Hati ya cukup Iya, tapi saya lihat Bapak tadi bisa menggali ya, membimbing, menggali Bu masalahnya Bu Hati, sehingga saya perhatikan Bu Hati bisa menyampaikan langkah-langkah untuk menyelesaikannya sendiri ya Pak ya? Iya, sesuai kita harapkan itu sebagai alur kita dalam prinsip kucing, Bu Hati sudah bisa ya, berarti Bapak melakukan kucing itu berhasil menurut saya Pak ya, berhasil menurut saya. Tadi berdasarkan pengamatan saya bahwa Bapak itu sudah melakukan alur tita, di mana Bapak menanyakan tujuan, kemudian dapat mengidentifikasi, kemudian rencana aksi ke depan dan tanggung jawab ke depan, itu semuanya ada di dalam kucing tadi Pak. Iya. Dan juga prinsip kucingnya pun juga muncul tadi Pak. Iya. Jadi semuanya sudah Bapak lakukan, dan yang intinya bahwa si kucing Bu Hati tadi dapat menyelesaikan masalahnya sendiri ya Pak, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik Bapak. Itu proses kucing yang sangat bagus, dan
Ada lagi nih Pak, maaf, Iya. untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan Bapak? Saya rencananya selain kompetensi negara aktif, saya juga boleh ya kira-kira saya akan menjadi apa namanya tentang terkait hal lain, boleh Bu ya? Iya, iya, iya. Misalnya tentang meningkatkan menggali motivasi dari Bu Hati sendiri atau dari rekan lain, atau kita bisa berbagi sharing dengan yang lain itu dengan tingkatkan kemandirian, melatih latihan kucing ini cara berperan atau berbagi baik Bu ya dengan orang Berpraktik baik, ya, berpraktik praktik baik. ya. Baik Bapak, saya lihat tadi kucingnya bagus, tapi mudah-mudahan kan nanti masih ada pertemuan lagi ya dengan Bu Hati Iya, ya Pak ya. iya. Berdasarkan program ke depan yang Iya. dilakukan Bu Hati akan didiskusikan lagi dengan Bapak. Iya. Iya, mudah-mudahan untuk pelaksanaan kucing ke depan lebih baik lagi dengan hasil evaluasi tadi, tahu mana yang harus kita laksanakan lagi, apa yang harus kita tingkat lagi sehingga hasil kucing ke depannya dapat lebih baik lagi. Baik, Bu. Ya, terima kasih Pak Ari. Sama-sama, Bu Dwi. Terima kasih. Ya, sampai ketemu kembali ke depan lagi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.